menjadi kepantasan buat dia. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau... Verano Siliana, wanita yang mengaku pernah memiliki hubungan khusus dengan Sirajudin ini, tak kuasa menahan tangis ketika memohon agar anak yang dilahirkannya minta diakui suami pedangdut Zaskia Gotik. Perempuan yang belakangan diketahui berprofesi model dan punya nama panggung Ines Gonzales ini juga menguak tabir kisah asmaranya dengan pengusaha asal Balikpapan yang dikenalnya sejak akhir tahun 2019 silam. Saya Verano Siliana dari Yogyakarta. Jadi di tahun 2019 saya dikenalkan oleh seorang teman. Beliau ini bilang nanti saya kenalkan dengan seorang teman yang muda gitu. Jadi saya bersedia dikenalkan. Waduh, berapa kali pertemunya saya tidak tahu ya. Tapi ketemunya di Yogyakarta. Nah, itu saya tidak tahu. Entah karena kecewa tak mendapat respon dari Sirajudin, apalagi sudah 2 kali sidang di Pengadilan Agama Cikarang, suami Zaskia Gotik tak kunjung hadir. Bahkan sama sekali belum menunjuk pengacara sebagai perwakilan, Ines akhirnya terpaksa muncul ke publik untuk pertama kalinya dengan pengakuan mencengangkan. Kemudian ditinggal, dia menikah dengan orang lain. Saya hamil duluan, kemudian dia menikah. Jadi ketika saya dekat berhubungan dengan dia, statusnya duda. Mereka itu dikenalkan oleh temen. Jadi si SM ini punya temen di Jogja yang juga kebetulan temennya si V ini, nah dikenalkan. Dalam kondisi status ya, statusnya pada saat itu duda. Kalau masalah biaya sih, Ines memang cerita enggak. Tapi aku tanya, status anak lu ini gimana? Status pernikahan lu gimana? Resmi atau enggak? Enggak resmi, Bang. Sirih kah, cara negara kah, luar nikah kah? Luar nikah. Ya luar nikah ya mau gimana kalau tanggung jawab itu? Ya lu harus daftar ke pengadilan dulu. Berarti ada nikah sirinya Bang ya? Enggak ada nikah siri, kan beda agama. Oh beda agama. Enggak ada pernikahan. Selain dirimu. Dari keterangan Ines, ia mengaku menjalin kasih dengan pengusaha tajir itu saat berstatus duda pasca bercerai dari istri pertamanya, Imel Putri Cahyati. Waktu itu saya merasa nggak ada masalah, karena kan saya tidak sedang mengganggu suami orang seperti yang diberitakan. Kalau ada berita di luar itu informasi yang kalian dapatkan sumbernya tidak kredibel. Sementara usia anak yang kini diasuhnya, Agustus 2022 nanti, sudah berusia 2 tahun. Tak jauh dari usia putri Zaskia Gotik yang juga sudah berusia 2 tahun. Karena selama ini yang saya cari kan pertanggungjawaban seperti apa yang dia mau tunjukkan kepada anak ini. Perbedaan kehamilan mereka itu hanya beda 1 bulan. Gotik 3 bulan, dia 2 bulan. Menurut keterangannya dia. Ketidakhadiran Sirajudin untuk kedua kali memang sempat membuat raut wajah kuasa hukum Ines tak sumringah. Ia bahkan sempat bingung bagaimana harus menjelaskan perkembangan kasus laporan kliennya. Apalagi majelis hakim sudah 2 kali melayangkan surat panggilan, tapi rumah Zaskia Gotik dan Sirajudin selalu tertutup rapat. Ya, tadi kan kita sama-sama mengikuti persidangan, ya. Agendanya apa, berikutnya agendanya apa, tadi majelis sudah menyampaikan. Dan saya tidak ada yang mau disampaikan ke teman-teman. Apa yang mau saya sampaikan, tidak ada. Nggak ada, belum ada yang baru, agendanya juga masih sama seperti persidangan sebelumnya gitu. Jadi belum ada yang baru teman-teman semua. Tadi kan sudah sama-sama dengar ya, di dalam undangan sudah disampaikan, tapi kondisi rumah terkunci. Lantas mungkinkah jika terus mangkir dari panggilan pengadilan akan ada upaya paksa? Atau pihak Ines akan kembali membuat laporan polisi dengan tuduhan penelantaran anak dan perbuatan melawan hukum? Ada kekecewaan lah, itu haknya mereka. Mereka mau menggunakan haknya atau tidak itu terserah pada mereka. Itu sebagai praktisi hukum, saya yang mengetahui kejadian dari awal karena Ines yang menghubungi saya dari awal untuk mengambil jasa saya. Karena bukti-buktinya nggak kuat, nggak cukup, saya tolak kok. Saya nggak mau. Saya bilang nggak mau beri kepada dia. Karena memang
Saya bilang kan, kamu ini nggak kuat dan kamu juga tahu kalau sini buat punya suami ngapain mau? Itu hak pribadi seseorang sih ya. Kita tidak bisa menyimpulkan, ntar kita bilang percaya salah, kita bilang nggak percaya salah, karena kan apapun kejadiannya hanya mereka yang tahu kan. Ya kembali lagi ketika gugatan itu memang benar buktinya ya kita tinggal telusuri aja sampai di mana, tinggal dites apakah benar, ya kan sesuai ataupun tidak. Pengacara Ines sendiri sesumbar mengaku jika kliennya dibutuhkan untuk hadir di pengadilan awal Agustus nanti. Kabarnya Ines mengaku siap terbang dari Yogyakarta ke Cikarang demi memperjuangkan buah cintanya yang kini membutuhkan status pengakuan ayahnya. Kalau diundang oleh pengadilan, kita akan hadir. Kita akan hadirkan ya. Baik-baik saja. Adalah hak setiap warga negara, itu memiliki hak ya setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum. Namun demikian kan di sisi lain juga tentunya kan ada hak juga gitu pada siapapun yang katakanlah untuk melakukan pembelaan terhadap upaya hukum itu. Gitu. Tapi lagi-lagi nampaknya respon kubu Sirajudin masih datar. Apalagi dari keterangan sejawat gotik Ratu Meta, saat ini Saskia dan Sirajudin tengah fokus mempersiapkan kelahiran anaknya. Usai menghelat acara 7 bulanan yang sengaja dihelat di kampung halaman Sirajudin di Balikpapan. Karena dia lagi fokus sama babynya aja gitu loh. Belum lagi kan dia mau beli peralatan bayi dan segala macam. Mungkin dia nggak mau mikirin itu aja. Alhamdulillah untuk keluarga di sana support banget. Dari semuanya, dari hal yang terkecil sampai terbesar support sama keluarganya. Oh, mesti nggak peduli. Ya namanya juga berita kayak gitu ya pasti ya tahu-tahu. Ya kalau mudah mengenai sih beredarnya kan nggak benar lah gitu istilahnya gitu. Jujurlah sayang. Entah apa yang membuat Sirajudin ogah meladeni pengakuan Ines. Apalagi dari keterangan pengacara Indra Tarigan yang pernah dicurhati Ines, sebenarnya Saskia Gotik sudah tahu petualangan asmara terlarang sang suami jauh sebelum Ines muncul ke publik. Mungkinkah Sirajudin meragukan genetika anak yang dilahirkan Ines sebagai keturunannya? Benarkah Ines tak punya banyak bukti hingga Sirajudin santai menanggapinya? Dari awal udah saya tegaskan. Kan dia konsultasi sama saya 2 tahun atau 3 tahun lalu kasus ini. Udah saya bilang, bukti lu apa? Perkuat buktinya. Saksinya siapa? Kan begitu. Faktanya kan nggak ada saksi, buktinya nggak ada kan. Udah saya larang waktu itu. Jangan, stop. Kalau lu mau damai, coba gua yang maju. Gua hubungi Ratu Meta. Kalian nanti tanya aja Ratu Meta. Gua hubungi Ratu Meta. Terus Ratu Meta bilang, "Bang, coba ya gua ngomong sama Gotik ya, karena Gotik sekarang posisi hamil. Gak tega juga Bang kalau gua ngomong." Ya kan? Tanpa sengaja gua ketemu sama Gotik sama mas suaminya sama si Ratu Meta di salah satu mall di Senayan. Kasihan sih ngeliat si Gotik, sedih gitu. Entahlah, yang jelas hingga kemunculan Ines ke publik, pasangan pedangdut dan pengusaha ini seolah bergeming dari segala upaya Ines memperjuangkan status anaknya. Mulai dari langkah hukum hingga terpaksa tampil ke publik sambil memohon dengan tangisan pilu di hadapan media. Saya rasa urusan saya pribadi kan bukan dengan si istri ini ya Mas. Urusan saya dengan ayah biologis anak saya. Saya hanya berharap anak saya mendapatkan apa yang menjadi kepantasan buat dia. Minta aset pernah. Saya bilang ya lu jangan sembarangan minta aset orang lah, aku bilang. Itu kan lu nggak ada hubungan. Yang ada nanti lu digulung balik. Ya, dari keterangan sejawatnya, Gotik sendiri saat ini tampak berusaha lebih tegar dari sebelumnya. Meski masa lalu sang suami terungkap, namun Gotik lebih fokus untuk merawat usia si jabang bayi di perutnya yang sebentar lagi akan segera lahir. Senang, bahagia lihat kebahagiaan mereka. Kalau opini di luaran kan kayaknya gimana gitu ya, tapi kan ternyata kalian juga bisa melihatnya itu kan nyata gitu loh.
Maklum, apalagi fase asmara yang getir pernah ia lalui jauh sebelum memutuskan untuk menikah dengan si Rajudin. Gotik pernah didekap nelangsa oleh drama pertunangannya dengan sang gladiator cinta Vicky Prasetyo yang kala itu dihantam badai pengakuan mantan-mantan kekasih Vicky. Ia juga pernah teriris batinnya ketika sang pujaan hati Rian mendadak memutuskan untuk berpisah di tengah gembar-gembor rencana pernikahannya. Jadi ternyata jadi wanita cantik itu, wanita sukses itu belum tentu di urusan percintaannya tuh sukses. Ya, traumanya kan pasti cukup besar lah. Apalagi kayak Saskia kan sekarang udah menikah banget, udah punya anak tuh. Sama Vicky aja kasihan banget kan, dia gila ya kan, dia selalu curhat sama aku juga. Karena waktu itu juga kan gosipnya gue sempat dekat juga sama Vicky. Kan semuanya sahabatan gitu. Ya itu aja dia udah parno gitu kan, udah kayak mulai nggak ya. Tapi kan mungkin awalnya karena dia melihat sosok calon suaminya juga orang yang bertanggung jawab, mapan juga, ya pasti dia juga punya pilihan untuk ini mudah-mudahan nggak kayak peristiwa gue sebelumnya dengan mantan gue gitu. Saya kan dari sebelum kenal sama sebelum menikah, sebelum ada pernikahan, dari dulu memang udah deket banget sama Saskia. Jadi tahu lah sifat karakternya Saskia Gotik seperti apa. Artinya sekarang Saskia Gotik tidak ada masalah dengan Mas Sirajudin, tidak ada masalah dengan di luar juga. Kita doain aja biar tidak ada masalah lagi. Lantas, mungkinkah karena bertubi badai asmara yang menerpa di kehidupan Gotik, ia sudah lebih siap menghadapi prahara bahtera pasca pengakuan Ines? Harus ada yang namanya surat pasti, akte pasti, saksi pasti. Itu harus ada semua ya. Yang sekarang dia punya bukti-bukti itu aku nggak tahu bukti apa yang dia juga sama dia. Karena kan anak itu kan hasil luar nikah menurut cerita dia loh ya. Dan ada buktinya di gua, chattingnya ada, bukan kadang-kadang. Dengan nggak ada stres, dia nggak tahu apa-apa. Saya sih terus mendukung karena saya pribadi juga saya punya masalah itu, tapi kayaknya nggak worth it aja, wajar. Apapun nanti putusannya, hasil gugatan itu, baik itu pun memang terbukti ataupun tidak, pokoknya di sini kamu harus kuat dan tegar ya, karena setiap orang itu masalah hidup kita tidak bisa hindari.